Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Marotil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 36. Tahu kalau yang Bang Mak itu 20. Kalau yang kita berapa itu, Kiai? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Maqamul ihsani wa kaifiyatul wusuli ilaihi. Maqam ihsan di mana makomnya Bang Ihsan? Sama saya ada. Makom ihsan dan tata cara untuk sampai kepadanya. Jadi dalam agama itu ada 3 makom. Ada makom Islam, ada makom iman, yang tertinggi itu makom ihsan. Apa? Tinggi. Iya, yang tinggi dia mah. Banjir. Makom ihsan. Nah, ihsan itu kalau kita baca duluan hadisnya, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan ya. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu belum bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia selalu melihatmu. Makom ihsan. Atau kalau mau kita ambil penjelasannya, hadis itu terbagi 2. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu artinya makom musyahadah, kita selalu menyaksikan Allah. Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu muraqabah. Jadi ihsan itu 2. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Muraqabah. Betul. Jadi musyahadah, selalu menyaksikan Allah, artinya dalam aktivitas apapun, ketika kita memandang sesuatu, yang kita lihat itu adalah ciptaan Allah dan dia digerakkan oleh Allah. Melihat Pak Soleh, melihatnya ini ciptaan Allah. Melihat Bang Mak, ini ciptaan Allah. Semuanya, apapun itu bentuknya, ketika kita lihat, kita meyakini bahwa itu semua makhluk ciptaan Allah dan digerakkan oleh Allah. Itu makom musyahadah. Kalau makom muraqabah itu artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita lagi diem, Allah ngeliatin kita. Kita lagi jalan, Allah ngeliatin kita. Kita lagi berbuat taat, Allah ngeliatin kita. Kita lagi maksiat, Allah ngeliatin kita. Itu makom muraqabah namanya. Coba kalau gampangnya kayak CCTV dah. CCTV. Mengintai. Hah? Mengintai. Mengintai. Kalau ngintek mah. Itu ihsan. Saya Siti Jenar adanya di Magelang. Makamnya. Apanya maksudnya? Wahdatul wujud. Manunggaling kulo ing Gusti. Tingkatannya. Kita ini
Yang pertama, kita belum betul-betul terbuka basiroh kita. Yang kedua, kita ini bukan wali. Jadi saya nggak berani bilang itu Syekh Siti Jenar ada di makom mana. Nah, beliau mau wali, kita mau bukan. Masa kita lagi nilai wali aja? Gitu Pak Guru. Dia bisa jadi dia sudah mencapai tingkatan ihsan. Cuma memang kalau sampai kita bilang manunggaling kulo ing Gusti, kalau buat kita ya jangan dulu dah. Kalau buat kita mah. Tapi kalau beliau mah kan bisa jadi beliau mah memiliki paham yang lurus sebenarnya. Cuma salah dipahami oleh jamaah-jamaah dan murid-muridnya. Memang kalau sudah mencapai makom musyahadah, nggak ada yang dia lihat selain Allah. Bang Mak pagi-pagi tahu-tahu disiram sama bininya karena belum bangun. Kalau yang sudah mencapai makom musyahadah, pagi-pagi lagi disiram sama Allah. Amin. Ya kan tadi lagi-lagi karena kita yakinnya semua makhluk itu nggak bisa apa-apa kalau nggak digerakkan oleh Allah. Bini kita nyiram kita ya artinya Allah lagi nyiram kita gitu, melalui bini kita. Pagi-pagi karena kita nggak kasih duit belanja atau bini ngomelin kita. Pagi-pagi udah diomelin sama Allah ini. Karena tadi mulut kita tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Artinya musyahadahnya begitu. Cuma mungkin oleh jamaahnya Syekh Siti Jenar disalahpahami. Harusnya punya keyakinan seperti itu tadi bahwa semua makhluk itu digerakkan oleh Allah. Ini malah meyakini bahwa Allah bersemayam di dalam diri makhluknya. Itu yang kurang pasnya di situ. Mungkin jamaahnya yang salah memahami Pak Guru. Makom musyahadah dan muraqabah. Ya, jelas ya. Walhasil. Nah ini balik ini soalnya. Anna man ijtahada bittaqarrubi ilallahi ta'ala bil faraidi thumma bin nawafili qarrabahullahu ta'ala ilaihi wa raqqahu min darajatil imani ila darajatil ihsani. Itu yang di kitab ada yang bilang gak kayak? Sama ya? Enggak. Walhasil, kesimpulannya, baru mulai untuk kesimpulan aja. Anna man ijtahada, bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh bittaqarrubi ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bil faraidi, dengan amalan-amalan yang fardu, thumma bin nawafili, kemudian menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Lagi-lagi ya, fardu dulu baru kemudian kita sempurnakan dengan sunnah. Gitu dulu. Pakai celana dulu, pakai baju dulu, baru pakai peci. Yang fardu dulu, baru yang sunnah. Dan sampai yang sunnah dulu, sementara fardunya malah ditinggal. Kagak pakai celana, kagak pakai baju, pakai peci doang. Lagi ngidulin aja. Apa? Pakai helm. Udah tuh.
qarrabahullahu ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala akan mendekatkan orang itu kepadanya. Jadi qarrabahu, hu-nya kita artiin belakangan tuh. Maka Allah Ta'ala akan mendekatkan orang itu kepadanya. Waraqahu min darajatil imani ila darajatil ihsani, dan Allah akan mengangkat orang itu dari derajat iman, dari makom iman ke makom ihsan, ke derajat ihsan. Ini tahapannya nih, tahapannya. Yang pertama, kita kerjakan semua kewajiban-kewajiban kita. Setelah itu kita tambah, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, baru kita bisa dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kemudian baru akan diangkat oleh Allah dari makom iman ke makom ihsan. Jadi itu tahapannya. Kalau fardu doang belum ihsan, apalagi sunnah doang. Fardu doang aja belum ihsan, apalagi sunnah doang. Kudu dua-duanya. Fardu dulu kita kerjakan, setelah itu kita sempurnakan dengan sunnah, baru kita bisa mencapai makom ihsan. Betul. Fayasiru ya'budullaha ta'ala alal huduri wasyauqi ilaihi ta'ala hatta yasiru musyahidan lahu ta'ala bi'ainil basirah faka'annahu yarahu ta'ala. Fayasiru, maka jadinya ya'budullaha ta'ala, dia beribadah kepada Allah Ta'ala alal huduri, di atas atau dengan hadirnya hati. Orang yang sudah bisa menerapkan musyahadah dan muraqabah, atau minimal menerapkan muraqabah dalam ibadahnya atau dalam semua aktivitasnya, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan penuh kehadiran hati. Kalau kita belum bisa menerapkan makom muraqabah, belum bisa selalu merasa diawasi oleh Allah, sulit buat kita untuk mengerjakan ibadah dengan hati yang hadir. Kayak gini nih, misalkan kita lagi ngaji, kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah, bahwa saat ini Allah terus melihat kita, memandang kita, ujung-ujungnya pas ngaji hatinya jadi mikirin apa baik, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Pak guru sholat karena belum merasa diawasi oleh Allah, ujung-ujungnya badannya ngerjain sholat tapi hatinya ayam-ayaban, karena belum merasa diawasi Allah. Bahkan yang lebih parah, karena belum merasa diawasi oleh Allah, ujung-ujungnya ngerasa santai aja tuh, ninggalin sholat ngerasa santai, kagak ada salahnya pisan kemana, karena belum merasa diawasi oleh Allah. Apa bu? Udah ya namanya cukup. Kayak sekali enggak? Bang Edwin?
Bang Edwin karena selalu merasa diawasin sama bininya, jadi begitu di luar kagak berani macem-macem. Merasa diawasin sama bininya. Udah tuh. Ya'budullaha ta'ala 'alal hudud. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hati yang hadir. Wasyauqi ilaihi ta'ala, dan hati yang rindu kepadanya. Hatta yasiro musyahidan lahu ta'ala bi'ainil basiro, sehingga dia menjadi orang yang menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata basirohnya. Faka'annahu yarahu ta'ala, maka seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala. Lagi-lagi ya, seakan-akan. Karena buat kita mustahil melihat zat Allah di alam dunia. Mustahil kalau buat kita. Kalau ada orang yang ngaku melihat zat Allah di alam dunia, itu perlu dipenggal lehernya. Halal tuh gitu. Enggak. Hah? Halal itu enggak. Ya karena buat hukuman. Buat hukuman. Tapi yang menggel bukan kita. Menggel. Kalau ngeliat eluh boleh. Ngeliat eluh. Dah, cukup tuh. Ini repot nih kita kalau bahas makom musyahadah sama yang belum paham banget. Takutnya tadi tuh ntar salah paham jadi punya paham manunggaling pulo ing Gusti. Ketinggian. Fahina idin yang tali'u qalbuhu bima'rifatihi wa mahabbatihi. Maka pada saat itu terpenuhi oleh hatinya, atau kalau dibalik enak kali ya, hatinya dipenuhi bima'rifatihi, dengan ma'rifah kepada Allah, wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah. Orang yang sudah mencapai maqam ihsan itu hatinya makrifah kepada Allah dan cinta kepada Allah. Ya kita karena belum mencapai maqam ihsan, makanya masih belum makrifah dan belum cinta kepada Allah. Ya gini kan, buat ibadah masih malas, ngerjain kebaikan masih malas, berarti belum cinta kepada Allah. Tandanya orang yang cinta kepada kekasihnya, dia rela mengerjakan apapun yang diinginkan oleh kekasihnya. Bang Arif demen sama cewek. Begitu malam Selasa hujan gede, warna geledek mulu. Tahu-tahu demenannya nelpon, bang ke rumah apa? Iseng banget ini. Hotel weh. Nah, biar hujan-hujan ge langsung muncul aja udah. OTW. Nah, kita kalau memang kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diinginkan Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, diminta oleh Allah, pasti kita laksanakan dengan senang hati. Kagak pakai terpaksa. Begitu dibilang, Tony malam Selasa ini berangkat lagi, siap ya Allah, berangkat ke kasur.
Cinta. Yang tali'u qalbuhu bima'rifatihi wa mahabbatihi. Tumma la tazalu mahabbatuhu tatazayanu hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha. Tumma la tazalu, kemudian senantiasa mahabbatuhu, rasa cintanya itu tatazayadu, terus bertambah. Makin besar cintanya, makin besar cintanya. Hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha, sehingga tidak tersisa lagi di dalam hatinya selain cinta kepada Allah. Haknya itu balik ke mahabbat, cinta kepada Allah. Oh, makanya dinyanyiin cuma kamu. Kamu dia lagi nyengir aja. Di hatinya nggak ada yang lain lagi dah. Yang ada cuma cinta kepada Allah. Mau orang kata apa go, mau orang pengen apa go, kalau itu tidak diperintah oleh Allah, itu tidak dipengenin oleh Allah, kita nggak percaya. Karena yang saya ikutin cuma pengennya Allah dan perintahnya. Karena dialah satu-satunya yang saya cintai. Susah amat kemarin. Buat sampai ke makom itu, ke tingkatan itu. Fala tastati'u jawarihuhu. Pakai tabdir ya. Fala tastati'u jawarihuhu antan ba'ita illa bimuwafaqati ma fi qalbi. Maka tidak mampu lagi. Fala tastati'u, maka tidak mampu lagi jawarihuhu, anggota badannya, antan ba'ita, untuk bergerak, illa bimuwafaqati ma fi qalbihi, kecuali mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Karena hatinya yang ada, karena di dalam hatinya cuma ada rasa cinta kepada Allah, maka badannya pun cuma ngikutin apa yang diperintah oleh hatinya. Makanya tadi, buat orang yang sudah cinta kepada Allah, badannya akan terasa ringan untuk mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan kebaikan, kalau hatinya sudah cinta kepada Allah. Karena badannya otomatis akan ngikutin apa kata hatinya. Makanya dari dulu kita diingetin tuh, ala inna fil jasadi mudghah, gitu. Ingatlah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Kalau dia baik, maka badan ini ngikut baik. Kalau dia rusak, maka badan ini ngikut rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Tinggal kita lihat, selama ini badan kita romannya lebih condong, lebih seneng ngerjain kebaikan, apa lebih semangat ngerjain keburukan. Kalau badan kita udah semangat ngerjain kebaikan, insya Allah hatinya berarti udah cakep, udah baik. Kalau badan kita ini rasa-rasanya masih seneng ngerjain keburukan,
berarti masih banyak yang harus kita perbaiki dari hati kita. Bang Iwan duduk ngaji setengah jam pegel pinggangnya, zikir 1 jam kesemutan kakinya. Tapi kalau lagi mabar dari maghrib sampai subuh kuat gitu. Apa? Kagak terasa apa? Kita ngaji setengah jam, 1 jam udah capek rasanya, udah lama banget. Tapi kalau lagi ngobrol ngomongin orang itu 4 jam 5 jam kuat. Berarti tandanya masih banyak hal yang harus kita perbaiki dari hati kita. Ngomong Isa. Kalau lagi ngobrol mah, lagi main mah, itu romana seger banget. Begitu lagi ngaji isik-isik. Berarti masih banyak yang harus kita perbaiki dari hati kita. Jadi nunjuk orang lagi. Udah tuh. Karena tadi lagi-lagi badan ini ngikutin hatinya. Kalau hatinya udah cinta kepada Allah, maka badan ini akan semangat, seger buat ngerjain apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau hatinya belum cinta kepada Allah, makanya badannya masih berat untuk mengerjakan perintah Allah. Tinggal kita lihat masing-masing dah. Kira-kira diri kita masih seperti apa? Koreksi masing-masing aja. Jelas ya? Wa hadza huwal ladzi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illallahu ay ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dzikruhu. Wa hadza dan ini huwal ladzi yuqalu fihi, yaitu yang dikatakan padanya lam yabqa fi qalbihi illallah, tidak tersisa di hatinya kecuali Allah. Ai ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dzikruhu. Artinya makrifah kepada Allah, cinta kepada Allah, dan ingat kepada Allah. Jadi hatinya cuma ingat kepada Allah, yang dia kenal cuma perintah Allah, cuma Allah, yang dia cinta cuma Allah. Kalau sudah mencapai makom ihsan, makanya kebanyakan kita ini baru sampai di makom Islam. Kalau buat sholat, iya masih ngerjain. Puasa, iya masih ngerjain. Zakat, iya. Kalau ingat itu makom Islam, tapi belum mencapai, apalagi dah ihsan masih jauh, belum sama sekali mencapai makom ihsan. Jelas Pak Guru, nambahin cukup. Yai, nambahin enggak? Bang Gani, agak udah. Yang belakang kali, Bang Ipang, cukup. Bang Edwin. Berarti harus dipaksa berarti. Ya dilatih pelan-pelan. Terus dibiasakan diri kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita latih. Ya tadi aja dah, kita lagi di mana-mana ngumpul sama teman-teman kita, tiba-tiba HP kita bunyi. Kita lihat yang nelfon Polda, polisi dapur. Itu kan udah gelisah, buru-buru takut marah ini yang di rumah. Pusat sih.
Ya kudunya ketika Allah manggil kita pun ya seperti itu. Masa lebih takut sama Polda? Sieun. Dilatih paling dia. Dilatih. Karena lagi-lagi bisa karena terbiasa. Walan tasila ayyuhat talibu lid darajatil aliyati ila maqamil ihsani alladhi huwa haqiqatul qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika wa huwa dawamu mulahazatika ay ishtighali qalbika wastighraqi a'dha'ika ma'allahi ta'ala fi dawami lahazatika bi'ainika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Walam tasila ayyuhat talibu lid darajatil aliyati, dan kamu tidak akan sampai wahai orang-orang yang berusaha meraih derajat yang tinggi ila maqamil ihsani, kepada maqam ihsan alladzi huwa haqiqatul qiyami, yang itu merupakan hakikat menunaikan awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah ta'ala, illa wali kecuali bimuraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali dengan mengawasi hatimu dan anggota badanmu. Wa huwa dawamu mulahazatika, yaitu selalu menjaga kesadaranmu, ai ishtighali qalbika, artinya menyibukkan hatimu, wastighraqi a'dha'ika, dan menenggelamkan anggota badanmu, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Kita sibukkan hati kita dan kita arahkan badan kita untuk terus mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah inginkan kepada kita. Harus kita latih. Kita tidak akan bisa mencapai maqam ihsan kecuali dengan terus melatih diri kita, membiasakan diri kita agar hati kita dan badan kita bisa terus mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita latih, karena kalau nggak dilatih sulit, nggak bakal bisa. Betul. Jelas kayak, namanya nggak cukup. Fi dawami lahazatika bi'ainika, dalam semua pandanganmu dengan matamu, wa anfasika, dan semua tarikan nafasmu, min hini tusbihu ila hini tumsi,
dari pagi harimu sampai sore harimu. Ada pengerokok saya. Nah, saking cintanya guru. Hah? Udah saking cintanya. Saking cintanya. Jadi penting ya kita latih diri kita untuk terus selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga hati kita dan badan kita selama 24 jam ini bisa terus kita curahkan semuanya untuk Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Ya memang perlu dilatih lagi-lagi. Kalau nggak dilatih sampai kapanpun nggak akan bisa. Illa bimuraqabati qalbika wa jawarih. Abang, cuma memang buat menanamkan kesadaran ke sana bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah, itu yang agak berat, agak sulit. Karena kebanyakan kita takutnya sama yang jogrok. Jogrok apa? Jadi wali. Jadi wali kan. Buat jadi wali. Ya kayak bocah aja no di lampu merah, kalau dilihat yang nggak ada polisi mau terabas aja udah. Karena nggak ada yang jogrok di situ. Karena kebanyakan kita ini takutnya sama yang jogrok. Kalau waktu polisi. Udah ada nama Allah di depan tetap aja. Cuma nama doang, simbol doang. Ya kenapa akhirnya di Simpang 5 Jati Bening itu banyak yang kagak mau muter arah, jadi robos tuh langsung ke kanan begitu, baru muter dulu. Di Caman juga ada perempatan kagak muter dulu, langsung rabas aja lurus. Ya karena tadi takutnya main jogrok. Kalau di situ jogrok polisi mah pada taat gitu. Enggak tahu berapa. Makanya Bang Edin motonya begitu. Di lautan dia dikdaya, di daratan dia berjaya, di rumah tak berdaya. Mana enggak budaya mah ya. Guru. Senior gitu. Karena tadi lagi-lagi kita takutnya main jogrok. Makanya perlu bagi kita untuk menanamkan rasa keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Meskipun ya tadi karena Allah ghaib, kalau nggak dilatih ya sulit. Fa'idha aradtal muraqabata fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ay alimun ala dhamirika ay qalbika wa musyrifun ay nazirun ala zahirika wa batinika wa muhitun ay bi'ilmin tammin bi jami'i lahazatika wa khotaratika fi balika wa khotowatika birijlaika wasairi sakanatika.
fil ma'asi wat ta'ati wa harakatika fi dzalika wa annaka fi mukhalatatika ma'an nasi wa khalwatika binafsika mutaraddidun wa hadirun baina yadayhi ta'ala. Ini cara untuk menanamkan muraqabah nih caranya. Fa idza aradtal muraqabata, maka jika kamu ingin menanamkan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, fa'lam, maka ketahuilah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala muttali'un ay alimun, itu maha mengetahui. Muttali'un sama alimun itu muradifat ya, maha mengetahui ala dhamirika, atas batinmu, ai qalbika, artinya hatimu. Langkah pertama yang harus kita tanamkan jika kita ingin menerapkan muraqabah, kalau kita ingin bisa selalu merasa diawasi oleh Allah, yang pertama kita harus tanamkan di hati kita keyakinan bahwa Allah maha mengetahui isi hati kita. Makanya gak berani mikir yang jelek-jelek, gak berani ngedumel di hati, karena kita yakin bahwa Allah maha mengetahui isi hati kita. Wa musyrikun, dan melihat, ay nazirun ala zahirika wa batinika, artinya memandang kepada bagian lahirmu dan batinmu. Ini kita malu ini kalau lagi ngaji, lagi dilihatin sama Allah, kita lagi mukulin betis kita aja, malu. Apa Bang? Lagi ngerokok aja lagi kan guru ya. Hah? Lagi ngerokok aja. Kita tanamkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat bagian zahir kita dan bagian batin kita, sehingga badan kita nggak berani untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Malu kita lagi dilihatin aja sama Allah, kita lagi maksiat. Wa muhitun ay bi ilmin tamin, dan Allah meliputi ay dengan ilmunya yang sempurna, bijami'i lahazatika, semua pandanganmu, wa khotorotika, dan suara hatimu, fi balika, di dalam pikiranmu. Yakin tuh, jangankan sampai gerakan badan yang banyak, lirikan mata kita sedikit aja, itu Allah tahu dengan ilmunya yang sempurna. Tahu namanya? Makanya kalau lagi ngaji gini jangan ngedumel aja, lagi ngaji nggak ngedumel aja. Apa sih diklar?
harokatika birijlaika, dan langkah-langkahmu dengan kedua kakimu. Kemanapun kita melangkah, pasti Allah tahu. Karena memang ayatnya jelas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan kita juga dipesan sama Rasul kan begitu, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena lagi-lagi kita pergi kemanapun, ya Allah selalu mengawasi kita, melihat kita. Allah tahu apa yang kita kerjain. Allah tahu kita lagi ngaji angop, Allah tahu. Meskipun nunduk-nunduk biar nggak kelihatan gitu angopnya. Oh. Iya. Lah iya kan nanti pas lagi di yaumil hisab itu kan diputar semua aktivitas kita dari mulai balik sampai kita meninggal, diputar semua. Kalau lagi ngaji, lagi pijitin kaki aja diputar itu tadi semua. Enak kayak jadi lucu ya. Makanya kenapa nanti di sono yang tadinya kawan deket banget bisa jadi musuhan? Karena lagi di dunia iya kita ngomongin temen kita di belakang, dia nggak tahu masih temenan aja. Ntar pas di sono begitu ditontonin, diperlihatkan itu, oh geningan lu ngomongin gua gitu. Biar besok ditonton. Kecuali kalau kita udah tobat, udah minta ampun, baru tuh videonya dibikin burem. Blur. Sensor. Jarang. Hah? Jarang mau. Ya makanya kan lagi dibilangin ini bahwa semua aktivitas kita itu dipantau oleh Allah. Coba kan cerah lah. Bukan malah blur ya, bukan, malah makin data lah itu. Di zoom. Wasairi sakanatika fil ma'asi wat ta'ati wa harakatika fi dzalika, dan semua diammu dalam perbuatan maksiat dan perbuatan taat, wa harakatika, dan gerakanmu fi dzalika, dalam itu semua, dalam perbuatan maksiat dan perbuatan taat. Bocah misalkan lagi nyesep sama perempuan, dari atas sampai bawah semua tampak rempe. Di blur itu bro. Hah? Di blur. Lantar Di zoom. itu lo tahu semua. Sairi sakanatika wa harokatika, yang kalau asal malam anggung-anggung mulu ntar Allah tahu banget. Deh. Kalau Allah taunya malam doang. Wah, parah lu. Udah mulai ini. Ini lanjutin.
maksiat dan perbuatan taat. Allah tahu itu semua. Makanya dulu waktu kita baca kitab Akhlaqul Banin jilid 2, ketika ada 10 orang santri dikasih pisau sama ayam, disuruh sama gurunya minta potong di tempat yang tidak kelihatan siapapun. Yang 9 mah ayamnya udah berani dipotong, ada yang nyesek di gonggolan, di kolong balai, di tempat gelap. Ada satu yang begitu balik masih hidup, ayamnya ditanya, kenapa ayam kamu masih hidup nggak kamu potong? Karena dimanapun saya ngumpet, Allah selalu melihat saya. Itu waktu kita baca kitab Akhlaqul Banin, karena dia sudah bisa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Memang sampai tua kemana kagak merasa diawasin bisa. Diawasin sama orang rumah. Apaan? Sama orang rumah. Mana tadi? Wa annaka fi mukhalatatika ma'an nasi wa khalwatika bi nafsika. Dan bahwasanya dirimu fi mukhalatatika, dalam pergaulanmu, ma'an nasi, bersama masyarakat, wa khalwatika, dan dalam kesendirianmu, bi nafsika, ketika kamu sendiri, mutaraddidun wa hadirun baina yadayhi ta'ala, kamu selalu berada dan hadir di hadapan Allah Ta'ala. Yakin itu, dimanapun kita berada, baik itu lagi rame-rame atau lagi sendiri, kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau sudah bisa menanamkan keyakinan seperti itu, insya Allah kita nggak bakal berani maksiat, nggak bakal berani ngomongin orang. Nggak bakal berani nyentuh perempuan dong bro. Ya kagak bakal berani. Diwali, ya diwali. Jadi wali. Kecuali kalau mau bini Bang Edwin, itu malah seneng banget, ini ibadah. Makanya kalau ibadah enaknya yang lama, ibadah itu pahalanya gede. Makin lama makin banyak pahalanya. Musuhnya. Malu aja sih ngomongnya. Ya cuma kan begitu masalahnya. Iya tapi. Kalau lagi ibadah yang lebah itu pengennya lama. Giliran sholat pengennya cepet-cepet. Lama guru. Lama. Orang udah asar di Johor juga. Giliran ngaji pengennya cepet-cepet. Dan yang bugono aja pengennya lama. Ibadah juga sih guru. Sampai beli madu celang pengen lama. Ngongkon. Ngongkon. Giliran sholat dan zikir ngaji pengennya cepet-cepet. Dan bugono aja pengennya lama. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti, ay fil mulkil azimi, watta'u lil mubalaghati, wal muradu bidzalika fil ardi was samai. Fala yaskunu, maka tidak ada yang diam, fil mulki wal malakuti, baik di alam mulki dan alam malakut. Ai fil mulkil azimi, artinya di dalam kerajaan yang agung. Watta'u lil mubalaghati, dan huruf ta itu untuk mubalaghah.
Jadi malakut taknya itu untuk mubalaghah. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan hal itu, yang dimaksud alam mulki dan alam malakut, fil ardi was samai, yaitu di bumi dan di langit. Alam mulki yaitu alam nyata yang dapat kita lihat, alam malakut itu alam yang gaib atau yang sulit kita lihat. Ya, seperti langit, alam para jin, para malaikat, itu alam malakut namanya. Sakinun wala yataharraku fi dzalika. Dah, udah 11. Kagak pada ngomong. Lagi cinta sama Allah. Cinta. Lagi gendeng aja. Lagi diawasin. Dikit lagi dah. Wala yataharraku fi dzalika mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi ay ala kullin minas sakini wal mutaharriki. Ini kita sambung dikit ke belakang ya. Fala yaskunu sakinun, gitu biar enak ya. Wala yataharraku fi dzalika mutaharrikun, dan tidak ada satupun benda yang diam. Wala yataharraku mutaharrikun, dan tidak ada satu benda pun yang bergerak fi dzalika, di dua alam tersebut, baik itu di alam mulki dan alam malakut, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, kecuali penguasa langit dan bumi selalu mengetahuinya dan mengawasinya. Muttali'un alaihi, mengetahuinya. Tadi muttali'un ay alimun. Semua yang bergerak ataupun yang diam, semuanya pasti diketahui oleh Allah, sang penguasa langit dan bumi. Semuanya. Yang ngaji diem aja Allah tahu, yang ngaji kan bisa diem Allah tahu. Ai ala kullin minas sakini wal mutaharrik. Artinya atas masing-masing dari yang diam dan yang bergerak. Dah, itu dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin enggak? Pak Guru boleh? Enggak. Kiai, cukup. Bang Kendal mana Bang Kendal? Cukup. Kiai asli kali? Enggak. Bang Edwin? Kayak tadi Guru, ketika diamnya kita apa dalam hati semuanya itu kan diketahui. Iya. Apakah ini menjadi tafsir dari apa namanya orang-orang yang pikirannya hanya diam aja gitu kalau misalnya gitu. Ya bisa jadi. Dalilnya dari situ juga. Iya. Tapi nggak harus keras gitu. Ya kan makanya ada waktu-waktunya. Kalau lagi memang di masjid atau di tempat-tempat zikir, di majelis zikir, kita zikir dengan suara yang lantang, dengan suara yang jahar, nggak jadi masalah. Fi buyutin awinallahu an turfa'a wa tunkara kan fi hasmuhu, di tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan dan disebut namanya. Atau kalau lagi di jalanan, lagi aktivitas, ya udah pakai hati zikir. Yang penting tahu tempatnya. Lagi main sama bini, ya udah cukup di hati aja, nggak sambil dorong, dah. Kayaknya boleh itu dulu. Boleh itu dulu.
kepala jadi otak. Orang-orang zikir la ilaha illallah, palanya yang goyang, ini mah patat yang goyang. Aduh, Aduh. kacau dah. Udah ya. Dan lagi-lagi, wama ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin, tidak ada yang samar sedikit pun, tidak ada yang luput sedikit pun dari Tuhanmu, baik itu sebesar biji zarrah sekalipun, yang ada di bumi dan yang ada di langit, semuanya Allah tahu. Allah melihat semuanya. Kita diam dan kita gerak, Allah tahu. Kita geraknya untuk taat dan untuk maksiat, Allah tahu. Nah, latih diri kita untuk bisa menanamkan keyakinan seperti itu. Insya Allah kalau bisa menanamkan keyakinan itu, badan kita akan lebih tergerak, lebih semangat untuk berbuat taat, dan akan semakin terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau sudah bisa menanamkan keyakinan itu, makanya latih pelan-pelan. Nah, lagi-lagi yang namanya makom ihsan ini memang tidak seperti kita mengembalikan telapak tangan, harus dilatih pelan-pelan. Dan kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.